Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam dan bahagia guru-guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Leni Herlina SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Saya mengajar di SD 26 Pasar Ambacang. Fasilitator saya adalah Ibu Zirvani, guru hebat, dan pengajar praktek saya adalah Ibu Fardila Yunisa. Pada tugas kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi tentang Ki Hajar Dewantara, yang mana ada beberapa pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, saya sebagai seorang guru hanya belajar dan mengajar siswa saya agar siswa saya mendapatkan nilai terbaik atau mencapai kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditentukan, tanpa melihat kemana arah siswa, apa yang mereka mau. Saya mengajar hanya berdasarkan apa yang sudah ada, menggunakan metode pembelajaran yang biasa seperti metode ceramah ataupun metode yang lainnya, sehingga siswa saya tidak bersemangat. Bahkan ada siswa itu yang keluar masuk atau mereka bilang, "Sudah letih, sudah Bu, pulang lagi Bu." Kenapa? Karena saya belajar atau mengajar hanya dengan metode yang monoton, sehingga siswa saya itu kelihatan bosan sekali. Saya sebagai guru juga kurang memahami minat, bakat, karakteristik siswa saya. Saya hanya menuntut kepada mereka. Bagaimana cara belajar yang baik, harus tenang di dalam kelas, bagaimana memanage mereka tanpa memikirkan apa dan kemana arah tujuan mereka. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya mulai membenahi cara saya mengajar. Saya mulai merubah konsep di kepala saya bahwa pendidikan itu hanya berpusat kepada siswa, bahwa pendidikan itu bukan menuntut siswa untuk ini, untuk pandai ini, untuk bisa ini, tidak. Bahwa pendidikan itu adalah menuntun siswa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, bahwasanya pendidikan itu seperti ing karso suntolodo, ing madio mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi pengarahan, di belakang memberi dorongan. Jadi, setelah ini saya akan memikirkan suatu pembelajaran di mana siswa saya merindukan untuk datang ke sekolah dan belajar di kelas. Saya mulai dengan diri saya. Saya belajar mengajarkan pendidikan kepada siswa tanpa harus menuntut mereka, tapi hanya menuntun mereka ke arah yang lebih baik, kemana mereka mau, kemana tujuan mereka. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu seperti kertas yang ditulis yang masih samar dan kita yang membantu mereka untuk menjelaskannya. Pertanyaan pemantik ketiga. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik
agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang akan saya lakukan agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara, pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, memahami karakteristik dan perbedaan siswa saya masing-masing agar pembelajaran berjalan sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga mencerminkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Dua, di dalam mendidik, saya tidak hanya menanamkan konsep-konsep kognitif saja atau pengetahuan saja, tapi saya juga akan menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada siswa saya. Yang ketiga, saya akan menyeimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan saya, agar siswa saya tetap berperilaku yang baik dan tidak ketinggalan oleh perkembangan zaman. Yang keempat, saya akan mulai mengajar seperti apa yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa ingarso suntolodo ing madio mangun karso tut wuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi pengarahan, di belakang memberi dorongan. Setelah saya memahami pembelajaran modul 1.1 ini, saya berharap bisa mengajak teman-teman sejawat yang berada di sekolah yang saya ampuh agar mengajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, agar dunia pendidikan ini bisa lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah saya harus menyajikan pembelajaran yang bermakna, yang berpusat kepada siswa. Saya percaya bahwa proses yang baik tidak akan memungkiri hasil pula. Demikianlah tugas kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.